Kita semua pernah ada di situasi di mana kita jadi, teman selalu ada, siap sedia untuk orang lain sementara diri sendiri justru terabaikan. Gimana rasanya ketika tanggung jawab jadi beban yang bikin capek? Kadang, kita mungkin merasa seperti superhero tanpa jubah, terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain hingga lupa untuk merawat diri sendiri. Apakah itu memang layak? Pertanyaan itu mungkin menggelayut di benakmu dan mengarah kita ke pertanyaan lanjut. Bagaimana caranya kita bisa menjadi teman yang baik tanpa mengorbankan diri sendiri? Di episode kali ini, kita bakal membahas secara tuntas fenomena ini. Mari kita delves ke dalam dunia teman, beban, dan apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mengutamakan kebutuhan orang lain di atas diri kita sendiri. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai dengan bab pertama yang bakal ngulik tentang tanda-tanda kalau kita sudah terlalu jauh terjebak jadi, teman selalu ada. Chapter 1, Tanda-tanda kita sudah terlalu jauh. Pertama-tama, mari kita periksa diri kita dengan seksama. Kamu pasti pernah merasa capek saat setiap kali ada yang minta tolong, kamu langsung bilang, ya, tanpa berpikir dua kali. Coba ingat, apakah kamu lebih sering jadi pendengar setia dengan masalah orang lain, sementara masalahmu sendiri justru berantakan? Rasanya itu kayak kamu terus-menerus memberikan sokongan emosional tapi dapatkannya hanya sejumlah keluhan dan curhatan, tanpa ada yang peduli dengan bebanmu sendiri. Kadang kita pikir, jadi, teman selalu ada, itu adalah sebuah kehormatan. Namun, saat kamu melakukannya dengan cara mengabaikan kebutuhanmu sendiri, itu adalah tanda bahwa kamu mungkin sudah terjebak dalam pola yang kurang sehat. Pastikan kamu jangan menganggap bahwa mengacuhkan diri sendiri itu adalah hal yang heroik. Bukankah ironis, kita berupaya jadi fantastis untuk orang lain, sementara kita sendiri merana? Nah, yuk kita mulai introspeksi diri. Siap-siap, mungkin ada hal-hal yang perlu diubah dari perilaku kita. Chapter 2, Membebaskan diri dari tanggung jawab. Ketika kita melihat diri kita terjebak dalam kecenderungan untuk selalu mendahulukan orang lain, rasanya seperti kita mengenakan beban berat di punggung tanpa mau melepaskannya. Sekarang, mari kita coba membebaskan diri dari tanggung jawab ini. Lo siap? Pertama, kita harus mengenali bahwa kita berhak untuk berkata, tidak. Jangan takut. Menolak permintaan bukan berarti kita jadi teman yang buruk. Justru, itu menandakan bahwa kita menghargai diri sendiri. Kedua, prioritaskan kebutuhan diri. Kamu mungkin berpikir, kalau aku gak ada, siapa yang bakal bantu mereka? Tapi ingat, mereka juga harus belajar untuk mandiri. Jangan terjebak dalam pikiran bahwa kamu adalah satu-satunya penyelamat dalam hidup mereka. Ketiga, coba lebih komunikatif. Jika mereka peluk badanmu, sampaikan perasaanmu. Katakan bahwa kamu juga butuh perhatian. Itu bukan egois, itu wajar. Dengan membebaskan diri dari tanggung jawab palsu, kita bakal menemukan kembali diri kita yang sebenarnya. Chapter 3, Mencari keseimbangan. Keseimbangan dalam hidup itu penting, sama pentingnya dengan cuaca yang berubah setiap hari. Seperti cuaca yang bisa bikin kita saling mencari, kondisi mental kita juga butuh keseimbangan. Ambil waktu sejenak untuk merenung. Apakah kamu sudah menemukan keseimbangan antara membantu orang lain dan memperhatikan diri? Menjadi baik bukan berarti kamu harus mengorbankan diri sendiri. Coba ingat, adalah mungkin buat kita untuk tetap membantu orang lain tanpa harus kehilangan diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan ulang apa artinya menjadi teman yang baik. Jika kita tidak menemukan waktu untuk istirahat, kita justru membiarkan diri berada dalam uap panas. Gimana kita mau jadi teman baik jika kita sendiri sudah habis energi? Ingat, dirimu juga perlu melakukan upgrade, bukan sekadar membackup file orang lain. Ayo,
Kita semua butuh me time sesekali. Chapter 4, Berkembang melalui kesalahan. Tidak ada yang sempurna dan itu adalah kenyataan. Kita semua pernah melakukan kesalahan, entah jadi pendengar yang terlalu baik atau terlalu terikat pada orang lain. Kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, namun awal dari suatu pembelajaran. Cobalah untuk bangkit dari kesalahanmu. Ya, prosesnya gak selalu enak. Tapi narasi ini adalah bagian dari pertumbuhan kita. Ketika kamu memahami di mana letak kesalahanmu, itu adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Berpegangan pada kesalahan malah membuat kita terjebak dalam loop yang menyiksa. Alih-alih fokus pada kesalahan yang lalu, penting untuk mengubah perspektif. Jika satu pengalaman membawa mobil kita ke jalan yang salah, gunakan itu sebagai peta ke arah yang baru. Selalu ingat, proses belajar itu berlanjut, dan tak ada waktu yang terlambat untuk mulai dari awal. Chapter 5, Menjadi teman yang seimbang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar jadi teman yang seimbang dan tidak merasa capek? Bisa dimulai dengan langkah sederhana, seperti mengetahui batasan diri. Ketika kita tahu batasan, kita bisa memberi dukungan tanpa mengorbankan diri. Juga, penting untuk saling menjalin komunikasi. Berbicara dengan temanmu mengenai perasaanmu sangatlah penting. Jika mereka memang teman baik, mereka pasti ingin tahu apa yang kamu alami. Selanjutnya, cobalah untuk berbagi tanggung jawab. Tidak ada salahnya, satu teman bisa membantu dalam satu aspek, sementara teman yang lain membantu di aspek lainnya. Dengan berbagi tanggung jawab ini, kamu juga memberikan kepercayaan kepada temanmu. Ini bukan hanya memperkuat hubungan, namun juga menciptakan ruang untuk refleksi diri yang lebih baik. Siapa bilang kamu tidak bisa jadi teman yang baik sambil tetap mencintai diri sendiri? Perlu diingat, saat kamu memperhatikan diri sendiri, kamu justru memberi kesempatan lebih banyak buat temanmu untuk berkembang. Jangan rugi untuk terus belajar, ikuti selalu ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.